Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam hadis yang berbunyi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab kepada para rasul dan nabinya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya instruksi. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 2. Adapun isi ajaran Taurat yang biasa dikenal dengan istilah Ten Commandments. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itulah 10 ajaran Taurat yang biasa diistilahkan dengan Ten Commandments. Kemudian yang kedua, kitab yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Istilah Zabur berasal dari kata simra yang berarti lagu atau musik, samir lagu, dan mismur atau masmur. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Isi dari kitab Zabur adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Kitab yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, terdapat pada surah Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian kitab yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48. Isi Al-Quran yaitu akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah, akhlak, kemudian muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, kisah yaitu cerita, Al-Quran sebagai kitab yang dimiliki oleh umat muslim memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu
mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpankannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, berbuat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kita tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Yang keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir, hidup selamat dunia dan akhirat. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sudah memiliki kesadaran beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlihat dari perilakunya. Di antaranya adalah perilaku dalam beragama. Dia akan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupannya. Dia akan mendakwahkan agamanya terhadap sesama, dan dia akan menjaga martabat dan kemuliaan agamanya, yaitu agama Islam. Kemudian contoh yang untuk diri sendiri, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang merusak fisik, seperti mengonsumsi narkoba atau minuman beralkohol. Kemudian contoh yang bagi yang sudah berkeluarga, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga akan mengerti segala kewajibannya, baik sebagai ayah, ibu, suami, istri, atau seorang anak, sehingga terhindar dari panasnya api neraka. Contoh dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat akan timbul sikap peduli untuk saling mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Anak-anakku sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, itulah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitabnya kepada para nabi dan rasul, dan kita wajib untuk mengimaninya. Yang kedua, kitab Al-Quran sebagai kitab orang Islam bukan hanya wajib untuk mengimaninya, tetapi termasuk mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan isi Al-Quran kepada orang lain. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin inilah akhir dari pertemuan kita, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.